jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat para jamaah yang dimuliakan Allah, buat para wanita, tema kita masih wahai wanita. Hati-hati dengan pakaian dan perhiasanmu. Masya Allah, kita pelajari pagi hari ini jamaah. Selanjutnya aku mau nanya sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, apakah benar salah satu perhiasan sekaligus aurat pada wanita itu adalah gigi? Kasian dong Raffi Ahmad kalau gitu ya. Kasihan banget giginya kelihatan mulu. Itu beda itu Nagita ya. Slavina Bukan itu. ya, gigi ya. Bener gak sih gigi itu katanya nggak boleh ya? Kayak dibehelin atau dimacem-macemin atau pakai gigi palsu. Terus bener gak sih kayak wanita ini dianjurkan juga bersiwak? Siwak kan khusus laki-laki Ustadz Syam. Siap. Baik. Aku mohon penjelasan Ustadz, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman Ustaz Lulung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum behel dan merapikan gigi bagi wanita yakni ketika sudah masuk ke ranah hadis baginda Nabi SAW bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu melarang untuk yang namanya mengikir gigi. Jadi orang yang mentato tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustazah Lulung, kemudian orang yang minta ditato, orang yang menghabiskan alisnya atau rambutnya, kemudian yang minta dicabut bulu alisnya, kemudian orang yang menjarangkan gigi demi kecantikan lahiriah, dan orang yang mengubah ciptaan Allah. Yang mana sih yang nggak boleh dirubah itu? Jadi kalau dibilang semuanya nggak boleh dirubah, gimana dong orang yang pakai kaki palsu? Gimana dong orang? Ya jadi nggak terlalu spesifik. Nah dari sinilah ulama akhirnya berbeda pendapat. Simpelnya adalah jikalau behel ini adalah dengan alasan medis, karena saya dulu pakai behel. Kenapa pakai behel? Karena ketika di ronsen gigi saya, gigi bungsu yang terakhir itu, yang biasanya tumbuh itu ketika umur kita 20-an, gigi bungsu yang terakhir itu harusnya tumbuh ke depan. Tapi ada orang yang gusinya kecil, rahangnya kecil, tapi giginya besar-besar. Oke. Sehingga tidak muat gigi bungsu untuk tumbuh ke atas. Akhirnya dia tumbuhnya ada yang berbaring, ada yang naik sedikit sehingga mendorong gigi yang lainnya. Sehingga tumbuhnya tidak sempurna dan itu menyakiti semua gigi yang ada. Sehingga dokter menyarankan untuk diangkat gigi bungsu ini 2, kiri kanan, ada juga orang atas bawah bahkan 4 gitu. Jadi gigi yang paling belakang itu. Sehingga setelah itu baru pakai behel karena di depan. Jadi teman-teman dokter ini waktu aku minta konsultasi, boleh nggak sih kata mereka gini Ustadz, kalau ada orang tidak rapi giginya di depan, biasanya gigi yang di belakang pun itu tidak rapi. Kalau gigi yang belakang tidak rapi, otomatis sisa-sisa makanan terselip. Kalau sisa-sisa makanan terselip, maka akan merusak gigi tersebut. Maka subhanallah, jikalau alasannya demikian, memasang behel supaya strukturalnya rapi, bukan hanya untuk estetika, tapi juga untuk alasan medis, maka banyak ulama yang membolehkannya. Karena urusannya adalah urusan medis. Urusan kesehatan. Tapi kalau behelnya, udahlah abal-abal, udahlah tidak ada yang namanya masalah medis, hanya untuk perhiasan, hanya untuk yang namanya merusak iya. Karena itu pada akhirnya akan merusak. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kami apa tuh kami yang lebih gitu itu? Gimana? Yang buat gaya Ada yang gimana? ya, ada yang mereka bahkan ada yang pasang sendiri loh. Hah? Kemarin saya lihat di sosial media ada yang memasang sendiri. Nah, kita lihat dulu gambar yang ada ada gambarnya? iya, oke. Kita lihat gambar di belakang yang mana yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Ini behelnya behel emas. Tapi kayaknya mulut perempuan. Jadi kalau perempuan pakai perhiasan emas, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah laki-laki. Jadi kalau laki-laki pakai begini, maka tidak boleh. Kenapa? Karena emasnya lebih banyak. Oh iya benar. Nah, ada ulama yang memberikan rukhsah, keringanan. Yang mana itu laki-laki? Oh ini juga, ini untuk apa gitu ya. Jadi untuk apa sebenarnya gitu. Jadi estetiknya juga nggak dapet gitu ya. Dan ini adalah emas perhiasan yang tidak boleh digunakan oleh seorang laki-laki. Ada sebenarnya ulama yang memberikan rukhsah, boleh sebenarnya emas. Oh, ini berlian. Berlian sama emas. Boleh sebenarnya laki-laki menggunakan emas, tapi kadar emasnya lebih sedikit dibandingkan zat yang lain. Misalnya ada besi, tapi ada emasnya sedikit. Itu masih ada ulama yang memperbolehkan. Kemudian boleh juga laki-laki memakai emas. Kapan? Kalau perhiasan itu terpisah. Misal emasnya itu ditaruh di tongkat.
Emasnya itu ditaruh di mana? Emasnya itu ditaruh di mana? Itu kalangan ulama Hanabila. Namun Syafi'iyah lebih berhati-hati, sama sekali tidak boleh laki-laki memakai perhiasan emas. Jadi wanita juga, yang tadi pertanyaan kedua, wanita apakah memakai siwak juga? Maka Rasulullah SAW pernah memberikan siwak kepada aku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu siwak itu terlebih dahulu digunakan setelah kucukupi dan kuberikan kepada beliau. Artinya apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pakai juga, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Berarti perempuan bersiwak nggak? Ya, Bersiwak juga. boleh. Jadi hebatnya sunnah Rasulullah SAW itu dipakai laki-laki, dipakai juga perempuan, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Kecuali misalnya kayak tadi emas. Misalnya emas itu adalah perhiasan, kecuali laki-laki. Nah misalnya siwak itu adalah sunnah, kecuali ini. Tapi nggak ada kecualinya kalau siwak. Berarti laki-laki dan perempuan pun memakai siwak yang sama. Wallahu alam. Behel boleh. Kalau alasannya adalah alasan Kesehatan medis. atau Kalau medis buat itu ya. gaya-gayaan buat apa ngerusak gigi? Apalagi sampai kayak tadi ya. Iya, digambar tadi itu kan. ngerusak. Jangan engkau menghancurkan dirimu sendiri. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk Siap. penjelasannya. Semoga kita semua jamaah bisa menyikapi ini semua dengan baik dan akhirnya bisa melakukan semuanya lebih baik lagi untuk hidup kita juga ya, baik jamaah. Kita lanjutkan lagi. Ini pertanyaan tadi Ustaz Syam sih bagus juga ya, jamaah pasti penasaran dong. Atau mungkin buat jamaah juga ada nih yang pekerjaannya menuntut harus memakai celana panjang. Ya, apakah itu diperbolehkan atau memang harus pakai gamis atau rok yang panjang untuk perempuan? Kita minta jawabannya dari guru kita Habib Usman. Mohon penjelasannya Habib. Khair, afwan Ustaz Syam. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Larangan wanita menyerupai pria di dalam berpakaian. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'atu talbasu lubsatal rajul. Jelas bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Begitupun sebaliknya, wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi tidak boleh laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak diperkenankan wanita yang menggunakan pakaian yang sempit, yang ngepres, yang nampak bentuk tubuhnya. Yang apa? Yang kayak pensil tuh. Kayak tes gitu. pensil, ya. Nah itu nggak boleh karena menampakkan bentuk tubuhnya. Ketat gitu ya, Beb, ya? Lekuknya kelihatan. Ini yang tidak diperbolehkan. Wanita diwajibkan mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian pria. Jadi kalau misalkan pria pakai celana, perempuan jangan pakai celana. Apalagi yang ngetat. Maka diwajibkan bagi wanita untuk menutup tubuhnya dengan pakaian yang lebar, dilebarin. Misalkan ukurannya S. Jadi L gitu. Jadi L, L jadi double XL, diloncat 2. Untuk apa? Untuk tidak terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Dan tidak boleh juga yang tipis tuh, tipis, transparan. Transparan, kelihatan. Kalau ya. dia pakai gamis nggak boleh juga gamisnya yang tipis. Dia pakai baju bagus, rapi, syar'i, tapi tipis. Itu nggak boleh, dosa, haram. Apalagi kalau misalkan dia umroh kan pakaiannya putih. Tapi tipis, nggak boleh, zalim. Dan jangan juga tebel kayak bed cover gitu ya, Nah, Bib ya. tebel juga boleh. Kalau bed cover kan berat. Oh iya benar. Nah, jadi tidak boleh dia tipis ataupun transparan. Menggunakan gamis yang lebih dari ukurannya dan yang panjangnya adalah kesempurnaan di dalam menggunakan syar'i. Lalu ada pertanyaan nih, Iya. bagaimana kalau nyeret ke tanah? Apakah sah untuk sholat? Maka bertanya kepada Ummu Salamah, sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, sungguhnya aku adalah seorang perempuan yang biasa memanjangkan, melabuhkan pakaianku. Dan ada kalanya aku berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah pun mengatakan bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yutahiruhu ma ba'dahu. Tanah yang berikutnya itu menjadi pembersih kepadanya. Jadi misalkan nih, diseret nih, set, Panjang, Kotor. kotor. seret sekali lagi, Bersih. Bersih. Ya kan? Nah itulah seretan yang kedua, mensucikan ataupun membersihkannya. Jadi banyak di antara kita, yang dimana kita lihat istri kita atau anak perempuan kita, emang disunahkan, dia harus melebihi. Biar apa? Biar gak kelihatan auratnya. Kakinya ya. Karena auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajha wal ka'fain. Auratnya perempuan itu kecuali muka dan telapak tangannya. Jadi kalau kaki itu yang Ustaz Syam bilang, itu bagian daripada aurat.
Jadi harus ditutupin sampai ke bawah dan dilebihkan. Oke. Nah kayak ustazah tuh, Ya. dilebihin nyeret. Kalau misalkan dia nyeret, Ya. gak jadi masalah. Seretan yang kedua, membersihkan. Tapi kalau jelas itu ada, maaf, tai kucing misalkan. Ya. Nah itu kan najis. Nah, itu gimana tuh? Itu yang harus dibersihkan ujungnya aja dicuci. Oh. Sampai hilang baunya, warnanya. Rasanya boleh gak? Ente Ajak aja Oh, dicobain. jangan. Nah, kalau misalkan seandainya dia masih ada najisnya nih, oh ternyata ini najisnya ada kena tai kucing misalkan nih. Nah dibersihkan, dicuci dulu, ujungnya aja dicuci pakai air. Kalau misalkan ada sabun lebih bagus lagi nggak apa-apa. Terus kalau misalkan waktunya mendesak, dia buru-buru sholat nggak jadi masalah dia sholat. Oke. Tapi kalau misalkan dia masih ada waktunya dia ganti baju. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah semoga jamaah juga lebih paham lagi. Aku sih Alhamdulillah lebih paham ya dengan penjelasan dari guru-guru kita ya. Sekali lagi jazakallah khair Habib. Ustazah Lulung tahu henna kan? Henna kan? Nah, suka kalau kita pulang dari Mekah ya, Iya suka kan, pakai henna. pacar kuku. Pacar kuku Iya. atau pacar apa Iya. sebutannya. Ini ada tutorial cara Oh, makainya. coba kita lihat. Mau lihat nggak nih jamaah? Kita lihat nih tutorial memakai henna bagi wanita. Ini dia tayangannya, silahkan. Nah, henna, pacar atau inai nih, Ustazah Lulung, aku harus nanya nih. Karena kalau sekarang kan perempuan nih suka ada nih pakai henna atau apa ya, pacar ya itu atau Pacar kuku atau pacar henna, kuku, iya. tapi kayak dibentuk tato gitu Iya, di tangan di sini. kayak digambar gitu. Gambar, Apalagi iya. orang yang mau menikah kan suka seperti itu kan. iya, iya, Nah, itu iya. diperbolehkan apa enggak Ustazah Nah, Lulung? moto aja apa moto banget? Banget, jamaah juga pasti mau tahu banget. Iya. Silakan Ustazah Lulung. Ya Allah, mohon izin Habib, Ustadz, ya Allah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Ngomongin lagi seorang wanita, sebenarnya memang kecantikan itu lahir dan batin ya pemirsa. Kamu cantik Dari dari hatimu. Nah ngomongin masalah cantik. Salah satunya kalau kita mau jadi pengantin nih, mau jadi yang namanya pengantin itu kalau memang budaya di India, kalau kita mau menikah itu ada kita dipakein henna di tangan kita. Karena memang sebagai tanda bahwa nih aku mau nikah loh dan aku sudah menikah. Tapi kalau di Maroko ini sebagai kemuliaan. Nah kembali lagi di mana tempat, di istilah kita lihat. Likuli makolin makomun, walikuli makomun makolin. Di setiap tempat ada perkataannya, di setiap perkataan ada tempatnya. Nah di Indonesia juga sekarang udah mulai banyak nih. Masalahnya seorang wanita memakai henna ini boleh nggak? Ada satu riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah SAW pun berkata, wah saya nggak tahu nih, saya tidak tahu nih apakah ini tangan perempuan atau tangan laki-laki. Ya, karena kan cuma tangannya aja yang nongol. Ternyata sang wanita menjawab, ini adalah tangan wanita wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu memang seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna. Bisa juga di jari-jari kita di pacar kuku, kata orang bilang ya. Bisa juga mungkin yang tadi digambar-gambarin di sini. Jadi yang namanya seorang wanita biar kelihatan mana tangan perempuan, mana tangan laki. Biasanya sih pakai pacar kuku di kukunya. Atau dia bisa lukis-lukis di tangannya pakai henna. Tapi kalau kita ngomongin henna dengan kutek kan beda-beda tipis. Bagaimana sih hukumnya nih? Nah. Kalau kuteknya itu memang yang namanya halal dan bisa masuk air, udhu di dalamnya itu bisa masuk air, boleh. Ini para ulama menyatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kutek ini dalam artian perhiasan yang memang benar-benar gimana gitu ya. Kalau memang dia sudah bersuami, diizinkan suami, maka dia boleh sunnah memakai kutek atau memakai henna ini. Nah tapi kalau kutek ini dipakai untuk orang yang sholat, kalau bisa kalau lagi sholat dihapus. Nah dia lebih aman lagi kalau kita lagi datang bulan. Mendingan pakai kuteknya pas kita lagi menstruasi. Tapi jika belum bersuami, mubah-mubah aja. Yang penting niatnya untuk apa. Makanya para suami nih kalau ngeliat istrinya berhias, mungkin dia berhias berbedakan sedikit, mungkin dia berparfum tadi ya tidak berlebihan seperti guru kita tadi nyatakan. Kemudian dia berhias dengan yang namanya kutek atau henna, dipujilah sedikit. Janganlah malas untuk memuji ya kan. Karena yang namanya seorang wanita kan kalau dipuji dia seneng. Tadinya malas nyuci piring jadi seneng dia nyuci piring. Mau dicicin piringnya nggak di rumah? Hah? Apalagi sekarang udah sering di rumah nih. Nah kemudian dibahas juga bahwasanya namanya
misalnya kita pakai henna nih, tapi gambar itu macem-macem. Bener gak sih Kak Sony? Gambarnya serem-serem nih, Iya. apakah boleh ya? Nah Aku kita lihat dulu ya, penasaran deh. ada Ada ya? gambar-gambar henna Ada nih. contohnya? Ada Ih. contohnya. Nah, Oh, ini nih. gambar bunga, Oh, ini ya bunga. kan? Masih boleh lah gambar boleh. bunga. Coba lihat lagi. Nah, gambar seperti ini biasanya ya. Oh. Ini untuk pernikahan, ya kan, Pernikahan, ya. dihias-hias ya dengan henna, yaitu yang alami tentunya Alami. pemirsa, dan masuk air wudhu. Sebenarnya bagus-bagus Nah ini juga sebenarnya nih di gambarnya ya. kukunya tuh ya. Nah ini mungkin masih gambar-gambar yang diperbolehkan, tidak Oke. mengganggu yang namanya simbol-simbol jahiliyah. Oh kalau ini Nah, diperbolehkan ini ya Ustazah diperbolehkan karena masih yang namanya kecintaan wanita kan bunga, Iya. ya kan? Apalagi sekarang yang musim pandemi, orang pada senang sama tanaman. Oh, Padahal iya nggak bisa betul. nanam, taruhnya di tangannya. Ya Allah. Seperti itu pemirsa. Jadi seperti hal-hal ini masih diperbolehkan ya. Dan ketika memang kita pakai seperti ini, lihat lagi gambarnya. Gambar jahiliyah atau simbol-simbol yang seram apa enggak. Dan tidak niat untuk pamer ke laki-laki yang bukan mahram, ya kan. Oke. Jadi yang namanya kembali lagi kepada niat kita, innamal amalu binniat. Untuk apa? Sudah menikah apa belum? Kalau sudah menikah mungkin masih boleh, dibolehkan oleh suami. Tapi kalau misalnya kita belum menikah, untuk apa? Ya, balik lagi untuk apa? Jadi tanyakan pada domirmu, tanyakan pada diri kita sendiri. Untuk apa sih aku berhias? Kembali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Ihdinas sirotol mustaqim. Amin, amin ya robbal alamin. Jazakallah khair Ustazah Lulung untuk Waalaikum, Kakak penjelasannya. Sony. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Kira-kira apa lagi nih? Tadi sudah banyak dibahas nih mengenai inai, parfum apa segala macam. Itu kan berupa benda ya. Kalau yang nggak berupa benda ini apa nih? Suara. Nah ada yang bilang nih katanya jamaah. Suara wanita itu aurat. Ada yang bilang juga suara wanita bukan aurat. Yang benar yang mana sih? Ustadz Syam, mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Utsman, Ustazah Lulung, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat perihal suara perempuan. Sebagian ulama mengatakan suara perempuan bukan aurat, tapi sebagian lagi mengatakan suara perempuan adalah aurat. Tapi mayoritas mengatakan bahwasanya suara perempuan sejatinya bukanlah aurat. Kenapa? Karena para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in itu belajar hadis dari siapa? Belajar hadis daripada sahabiah juga. Belajar hadis daripada sahabat perempuan juga. Contoh banyak sekali dalam kitab-kitab hadis kita dapatkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha ardhaha. An Aisyah. Jadi rata-rata hadis-hadis fikih itu atau hadis-hadis keseharian dalam rumah itu diriwayatkan oleh seorang perempuan. Siapa? Ibunda Aisyah. Aisyah. Istri-istri Rasulullah. Siapa yang ngajarin kita cara Rasul mandi wajib kalau bukan Aisyah? Siapa yang ngajarin kita cara Rasulullah SAW ketika Rasulullah hendak tidur? Siapa yang ngajarin kita bagaimana sikap Rasulullah kepada istrinya kalau bukan para sahabat perempuan? Tentunya mereka mengajar ya pakai suara gitu. Tentunya mereka mengajar pakai suara. Jadi kalau dilihat dari ini saja secara garis kisah saja, ternyata perempuan itu suaranya bukan aurat. Kapan perempuan itu suaranya menjadi aurat? Nah. Bisa menjadi aurat ketika yang terjadi adalah berkhalwat atau berdua-duaan, maka suaranya pun menjadi suara aurat. Atau suaranya dirubah menjadi rahim. Rahim itu gemulai suaranya. Manja gemulai. Kan yang jangankan suara perempuan, gemericik gelang kaki itu aja menjadi bahaya kan? Bahaya. Tapi kira-kira kalau ada perempuan lewat deket Sony, Iya. pakai gelang kaki, Nah. suaranya suara gelang kakinya kedengeran, suara orangnya nggak kedengeran. Dibanding ada perempuan yang satu lagi lewat, suara gelang kakinya nggak ada, tapi suaranya manggil-manggil, mas, yang mana yang lebih syahwat? Yang mas gitu. Itu berarti yang suara yang membuat aurat itu Iya. adalah ketika terjadi berdua-duaan. Ya kan gelang kaki aja menjadi aurat gitu. Kenapa? Karena dia menimbulkan syahwat. Apalagi suara yang Dimanja-manjain. dimanja-manjakan dibuat seperti gemulai. Jadi suaranya perempuan kalau ngomong gimana dong? Kayak Ustazah Lulung dong. Tapi wah siapa yang syahwat mendengar itu ketika mendengarkannya malah orang takut. Serem. Iya serem. Jadi Pak Yudi kayaknya Masya Allah setiap hari mendengarkannya. Tapi mungkin beda Ustazah Lulung di TV dengan Ustazah Lulung yang ada di Rumah. rumahnya. Jadi subhanallah kembali lagi suara wanita bukan aurat sejatinya ya, pada fitrahnya sejatinya bukan aurat karena perempuan pun mengajar, perempuan pun meriwayatkan hadis, perempuan pun membaca Al-Qur'an. Bisa menjadi aurat ketika itu adalah yang pertama berdua-duaan.
Yang kedua, ya berdua-duaan itu meskipun baca Quran loh. Nggak boleh ya? Meskipun baca Quran, menjadikan baca Qurannya itu suratnya adalah aurat. Karena berdua-duaannya, bukan karena suaranya. Meskipun belajar hadis, kalau berdua-duaannya, ya kan? Sama dengan orang sholat berjamaah. Sholat berjamaah dengan pacarnya misalnya, nih, Iya. teman-teman yang masih pacaran. Dengan pacarnya, sah nggak sholatnya? Iya. Sah. Oh, Tapi sah. berdosa. Kenapa Mampus. berdosa? Karena berdua-duaannya, bukan karena sholatnya. Jadi subhanallah, aurat perempuan menjadi, suara perempuan menjadi aurat ketika berdua-duaan atau berkhalwat. Yang kedua, menjadi aurat ketika menjadi rahim tadi, gemulai. Gemulai. Halo, iya halo, Oh, maaf ya. dimanis-manisin Ada di gitu. mana? Maaf sih, dengan Bang? siapa? Oh kayaknya salah sambung gitu. Salah sambung ya maaf ya. Salah sambung tapi halus banget. Iya, Kalau halus, salah ya. sambung ya tegas. Salah sambung. Gitu tegas dong. Salah sambung. Siapa ini? Atau pakai desa-desa. Iya. Iya maaf. Kamu nggak boleh ke Iya, situ. maaf ya mas, salah sambung. Wow kalau orang Arab. Halo? Esada? Esada? Wah. Kalau dibas-basin, halo siapa saya Wah, Susi. nah itu dia. Nah, Iya. bahkan kata ulama, kalau perlu ubah suaramu. Begitu ya? Kalau ada orang yang mengetuk pintu rumahmu memberi salam lalu sendiri kau di dalam rumah karena dikhawatirkan berdua-duaan Iya. kan, maka ubah suaramu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Syahab untuk penjelasannya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi nanti dan kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jadi jamaah, jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.